Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Di bawah terik matahari Rabu pagi 22 April 2026, lapangan Desu di kota Banda Aceh dipenuhi barisan aparatur sipil negara, pelajar, serta berbagai unsur masyarakat. Upacara berlangsung khidmat, tertib dan nyaris tanpa celah. Seremoni berjalan sebagaimana mestinya, penuh simbol, terstruktur, dan syarat pesan optimisme. Hari itu, Banda Aceh genap berusia 821 tahun. Sebuah angka yang tidak kecil bagi sebuah kota di ujung barat Indonesia, kota yang sejarahnya bukan hanya panjang, tetapi juga keras. Di hadapan peserta upacara, Wali Kota Iliza Sa'aduddin Jamal menyampaikan refleksi yang normatif, bahwa ulang tahun bukan sekedar perayaan, melainkan momentum untuk melihat ke belakang sekaligus menatap ke depan. Ia menyebutkan bahwa Banda Aceh sebagai kota yang dibangun dari sejarah, budaya, dan ketangguhan. Pernyataan itu tidak keliru, namun juga belum cukup. Sebab membicarakan Banda Aceh hampir tidak mungkin tanpa menyinggung peristiwa besar yang membentuk wajahnya hari ini, yaitu tsunami 26 Desember 2004. Bencana itu bukan sekedar catatan sejarah, melainkan telah menjadi bagian dari identitas kota, bahkan menjadi narasi utama yang terus direproduksi. Bangkit dari tsunami adalah cerita yang kuat, dan ia juga memberi legitimasi moral sekaligus kembangan kolektif. Narasi ini menyatukan, menguatkan, dan memberi makna atas perjuangan panjang masyarakat. Namun setelah lebih dari 2 dekade, pertanyaannya mulai bergeser. Sejauh mana narasi itu masih relevan sebagai fondasi pembangunan ke depan? Secara fisik, Banda Aceh memang telah pulih. Infrastruktur berdiri kembali, fasilitas publik membaik, dan wajah kota jauh lebih tertata dibandingkan sebelum bencana. Tapi di balik capaian itu muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah transformasi yang terjadi benar-benar bersifat struktural atau sekadar pemulihan yang berhenti di permukaan? Angka seringkali menyederhanakan realitas. IPM misalnya adalah rata-rata ia tidak mampu menangkap ketimpangan dan bersembunyi di dalamnya. Di Banda Aceh masih ditemukan kasus stunting dan tuberkulosis, 2 indikator yang menunjukkan bahwa kualitas hidup belum sepenuhnya merata. Di sanalah letak persoalannya, ada celah antara capaian statistik dan pengalaman sehari-hari sebagian warga. Kota bisa terlihat maju dalam angka, tapi masih menyisakan masalah mendasar di lapisan masyarakat. Program-program seperti puskesmas keliling dan berbagai intervensi kesehatan memang patut diapresiasi. Pemerintah kota menunjukkan respon yang cepat terhadap persoalan yang muncul. Hanya saja, pendekatan yang terlalu berbasis program seringkali bersifat reaktif dan datang setelah masalah muncul, bukan mencegahnya sejak awal. Pertanyaan yang jarang diajukan adalah mengapa masalah seperti stunting masih bertahan di kota dengan IPM tinggi? Apa yang luput dari pendekatan selama ini? Apakah persoalannya terletak pada koordinasi, pada desain kebijakan, atau pada implementasi di lapangan? Tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara jujur, upaya yang dilakukan beresiko hanya menjadi tambal sulam. Persoalan serupa juga terlihat di sektor ekonomi. Banda Aceh masih menghadapi masalah klasik, ketergantungan pada belanja pemerintah, aktivitas ekonomi kota belum sepenuhnya ditopang oleh sektor produktif yang mandiri dan berkelanjutan. Event seperti Experience in Banda Aceh atau forum kerjasama antar kota memang membuka ruang promosi dan jejaring. Kota menjadi lebih dikenal, peluang kerjasama meningkat dan aktivitas ekonomi tampak menggeliat. Namun dampaknya seringkali bersifat temporer, ramai di permukaan tapi belum tentu berakar kuat. Di titik ini penting untuk membedakan antara aktivitas ekonomi yang bersifat sementara dan benar-benar substantif. Expo dan festival penting sebagai pemantik, tapi tidak bisa menggantikan kerja-kerja struktural yang lebih kompleks. Makanya, pemerintah kota perlu berani menggeser fokus dari sekedar mempromosikan menjadi membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh. Dalam dokumen perencanaan pemerintah Banda Aceh menargetkan pembangunan yang inklusif. Istilah itu kini menjadi semacam mantra di hampir semua daerah. Inklusivitas berarti membuka ruang partisipasi, memastikan semua kelompok terlibat dan menghindari eksklusi sosial. Namun, inklusivitas bukan sekedar kata dalam dokumen. Ia menuntut perubahan cara kerja birokrasi menjadi lebih transparan, lebih responsif, dan lebih terbuka terhadap kritik. Dalam praktiknya, tantangan terbesar justru ada di sini. Isu lain yang tidak kalah penting adalah inflasi, khususnya inflasi pangan. Pemerintah kota merespon dengan program pasar murah. Langkah yang cepat dan langsung terasa dampaknya bagi masyarakat. Namun, solusi ini bersifat jangka pendek. Tanpa pembenahan pada rantai pasok dan penguatan produksi lokal serta stabilitas distribusi, masalah inflasi akan terus berulang. Harga bisa ditekan sementara, tetapi tidak pernah bisa terselesaikan secara permanen.
Disinilah terlihat perbedaan antara kebijakan populis dan kebijakan strategis. Yang satu meredam gejolak sesaat, yang lain membangun ketahanan jangka panjang. Sebagai ibu kota provinsi, Banda Aceh juga menghadapi tekanan urbanisasi yang tidak kecil. Pertumbuhan penduduk, kebutuhan perumahan, dan peningkatan mobilitas akan membawa konsekuensi yang kompleks. Kemacetan, ketimpangan ruang, serta beban layanan publik adalah risiko yang tidak bisa dihindari. Kota yang hari ini terasa nyaman bisa berubah menjadi penuh tekanan jika tidak dikelola dengan baik. Perencanaan tata kota menjadi krusial bukan hanya soal membangun, tetapi juga menentukan arah pertumbuhan agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Disinilah pentingnya visi jangka panjang yang tidak hanya ambisius tetapi juga realistis dan terukur. Dalam sambutannya, Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga jati diri masyarakat yang religius dan berbudaya. Ini adalah kekuatan sekaligus tantangan. Modernisasi membawa perubahan dalam gaya hidup, nilai, dan preferensi. Tidak semua perubahan sejalan dengan identitas lokal. Di satu sisi, kota ingin lebih maju dan kompetitif, tapi di sisi lain, ia tetap setia pada akar budayanya. Jika ditarik benang merah, Banda Aceh sebenarnya tidak kekurangan rencana. Dokumen strategis tersedia, program dirancang, dan visi dirumuskan. Masalahnya ada pada eksekusi. Birokrasi yang lambat, koordinasi yang tidak solid, serta pengawasan yang belum optimal menjadi hambatan klasik. Ini bukan masalah yang unik, tetapi menjadi sangat krusial bagi kota yang ingin melompat lebih jauh. Tanpa perbaikan di level implementasi, visi besar hanya akan menjadi dokumen rapi di atas kertas, tetapi samar di lapangan. Lantas, apa yang harus dilakukan? Langkah pertama yang hampir tak terhindarkan adalah membenahi cara kerja birokrasi. Pemerintah kota perlu memaksa integrasi lintas sektor bukan hanya dalam dokumen, tetapi dalam praktik sehari-hari. Penanganan stunting misalnya, tidak bisa hanya menjadi urusan dinas kesehatan, ia juga harus terhubung dengan pendidikan dan sanitasi, hingga perlindungan sosial. Tanpa itu, intervensi akan terus bersifat parsial. Kepemimpinan diuji bukan pada seberapa banyak program yang diluncurkan, tetapi pada seberapa konsisten memastikan program tersebut bekerja. Evaluasi berbasis data harus menjadi kebiasaan, bukan pengecualian. Keberanian untuk menghentikan program yang tidak efektif justru menjadi tanda kematangan, bukan kegagalan. Di sektor ekonomi, Banda Aceh perlu keluar dari ketergantungan pada belanja pemerintah. Sebaliknya, pemerintah kota terus membangun dan fokus untuk membangun ekosistem usaha hidup yang mempermudah perizinan, membuka akses permodalan, dan memastikan UMKM bisa naik kelas. Salah satu langkah konkret adalah membangun klaster ekonomi berbasis keunggulan lokal di sektor jasa, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Potensi ini sudah ada tapi perlu dikonsolidasikan. Pemerintah harus berperan sebagai orkestrator, bukan sekadar fasilitator. Di bidang kesehatan, pendekatan promotif dan preventif harus diperkuat. Edukasi berbasis komunitas menjadi kunci. Layanan kesehatan tidak bisa hanya menunggu pasien datang, ia harus terus hadir di tengah masyarakat. Dalam hal partisipasi publik, pemerintah perlu membuka ruang yang lebih nyata. Transparansi harus ditingkatkan, data dibuka, dan proses dijelaskan dan kritik diterima. Sementara itu, perencanaan kota harus lebih antipatif, pertumbuhan harus dikendalikan, bukan sekedar diikuti. Pada akhirnya, di usia ke-821 ini, pertanyaan bagi Banda Aceh bukan lagi apakah kota ini bisa bangkit. Itu jelas sudah terbukti. Tapi, apakah kota ini mampu berbenah dengan cukup cepat dan cukup dalam untuk benar-benar melompat maju? Karena kota bukan hanya tentang sejarah panjang atau angka dan usia, tapi tentang bagaimana hari ini dijalani dan bagaimana masa depan dipersiapkan. Dan disitulah ujian sebenarnya dimulai. Semoga Banda Aceh tidak hanya bertahan, tapi benar-benar melampaui. Selamat ulang tahun Kota Banda Aceh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.